Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah belajar instalasi Flutter ya. Nanti teman-teman yang masih kesulitan install bisa WA di grup ataupun WA ke saya. Tapi kemarin ada juga yang sudah berhasil ya. Kemarin atau pagi tadi ya, tadi udah saya remote komputernya, sudah saya bantu dan berhasil ya, cuma tinggal emulatornya. Nah, untuk hari ini mungkin ada dua materi sebenarnya, tapi ini saya sampaikan materi yang pertama dulu. Nanti materi yang kedua bentuknya PDF aja, karena yang kedua itu yaitu cara membuat HP Android menjadi emulator gitu ya. Mungkin nanti sedikit materi teks, kemudian ada sedikit setting di HP itu seperti apa. Cuma nanti itu video yang kedua, karena itu nanti saya jelaskannya mungkin harus pakai gambar yang di dalam HP. Oke, kemudian hari ini nanti akan kita coba membuat satu widget ya, atau kalau di website itu bisa dikatakan halaman, tapi kalau di Flutter itu ada istilah widget gitu ya. Nah, di sini nanti kemarin kan sudah kita install ya. Saya buka dulu ini. Nah, kemarin terakhir kita ini kebetulan belum ke close ya, jadi ini sudah kebuka seperti ini. Cuma nanti teman-teman kalau misalkan ini belum kebuka, nanti bisa pakai file open folder. Jadi nanti bukanya file open folder, bukan open file ya, tapi open folder. Nanti dicari foldernya. Ini kemarin kan foldernya ini punya saya ya, saya buka. Terus ini seharusnya saya akan demo untuk emulator yang di HP, tapi nanti akan saya tayangkan di video yang kedua. Nah, kalau di video ini saya pakai emulator yang di Android Studio aja. Kalau nanti laptopnya teman-teman kuat untuk menjalankan emulator yang di Android Studio juga nggak apa-apa. Cuma nanti yang laptopnya mungkin RAM-nya 4 bisa pakai emulator di HP aja ya. Oke, saya jalankannya pakai tool AVD ya. Di situ sudah ada satu. Kalau nanti teman-teman yang pakai Android Studio belum ada, bisa pakai Grid virtual ini ya. Nanti tinggal milih yang mana. Oke, saya pakai yang ini, saya jalankan. Oke, ini sudah jalan. Ini karena sudah jalan, ini saya close ya. Ini saya close. Oke, kita butuhnya ini emulatornya saja. Oke, saya geser ke kanan ya. Ini nggak bisa dikecilkan ya, cuma segini ya. Bentar. Oh, nggak bisa ternyata. Oke, ini berarti sedikit saya geser sedikit biar kelihatan. Nah, untuk menjalankan pertama kali nanti teman-teman buka yang lib, di situ ada main ya. Tapi ini kebetulan saya sudah buat dua folder ya, tapi ini saya hapus dulu aja. Saya hapus biar sama seperti ketika teman-teman pertama kali install ya. Jadi nanti lib di situ ada main ya, dibuka. Nah, nanti teman-teman tinggal klik run start, atau yang bawah ini monggo pakai yang mana, atau bisa pakai yang sini juga bisa ya. Diklik itu, dan nanti langsung dia akan mencari targetnya, device-nya mana. Tapi ini harus dijalankan dulu yang di emulatornya. Ini kita tunggu dulu. Kalaupun nanti misalkan pertama kali jalan itu biasanya ada notif di atas gini, milih emulatornya apa, apakah Android, apakah web, atau mungkin ada device lain mungkin yang connect dengan laptop ya, nanti dengan handphone ya, nanti ada notif itu muncul merek HP-nya. Oke, kita tunggu sejenak ya. Oke, mungkin ini karena pertama kali agak berat. Oh ya, ini sebenarnya biar lebih
lebih aman lagi ini antivirusnya saya matikan ya. Ini kebiasaan saya sih, tapi pengalaman saya kalau nggak dimatikan tuh kadang memperlambat proses emulatornya ini ya. Kadang ya, tapi mungkin di tempatnya teman-teman agak berbeda. Tapi oh ini ternyata bisa ya, oh ternyata nggak perlu dimatikan, berarti tanpa dimatikan bisa. Oke, ini pertama kali aplikasi di running, nanti di emulator tampilannya seperti ini. Nah nanti kalau pakai HP berarti HP-nya nanti juga tampilannya seperti ini. Nanti di video kedua akan saya demokan aja, mungkin tidak ada penjelasan, tapi saya demokan aja cara emulator di HP. Oke, seperti yang saya sampaikan hari ini materinya adalah membuat sebuah halaman. Sebenarnya kan halaman itu bisa dipecah-pecah ya, ataupun dibuat satu file, tapi kalau dibuat satu file kan repot, karena repotnya pasti apa namanya, filenya jadi banyak, barisnya jadi panjang gitu ya. Oke, di sini akan saya buat satu folder di folder lib ya. Oke, ini kita pakai bahasa Indonesia aja ya, halaman kecil semua aja, halaman. Kemudian kita akan coba buat satu halaman namanya misalkan home ya, home.dat. Oke. Nah, sedikit saya buka di dokumentasinya. Oke, ini dokumentasinya di menu Introduction to WizKids ya. Di sini ada penjelasan sebentar tadi. Ini ketika kita menulis sebuah aplikasi, kita akan membuat sebuah widget baru, atau bisa dikatakan sebuah kelas ya. Ada yang kelas itu turunan dari stateless widget, ada juga yang stateful widget ya. Bedanya apa nanti bisa dibaca, tetapi secara umum saja bedanya itu yang stateless itu sifatnya sudah statis, artinya isinya nggak bisa tidak bisa diubah-ubah gitu ya. Jadi kalau di program ada mungkin angka yang berubah atau tulisan yang bisa berubah, nilainya berubah, itu nanti pakainya yang stateful ya. Jadi ini awal-awal dulu saya juga sempat bingung, ini kapan pakai ini gitu ya. Akhirnya saya pakai yang stateful terus gitu ya, daripada bingung gitu ya. Oke, kita coba yang pakai stateful widget ya. Oke, ini sudah ada contohnya. Oh, ini loading ya. Ini sudah ada contohnya di sini. Tapi ini stateless, jadi langsung ya. Oke, ini yang contoh, ini stateless juga. Ini stateless juga. Nah, kalau membaca ini stateful ya, ini stateful ini ya. Oke, saya ketik aja ya di sini di home. Kita tulis kelas namanya home gitu aja. Extend. Nah, ini karena kemarin kan saya sampaikan sudah terinstall plugin atau ekstensi Flutter ya di sini. Nah, di sini kan sudah terinstall Dart sama Flutter. Nah, bagi teman-teman yang belum terinstall di Visual Studio Code-nya, jangan lupa diinstal dulu ya. Ini di materi pertama kan sudah ada. Oke, saya lanjutkan, extend, enter gitu, nanti langsung otomatis pilih yang full widget. Nah, ini hati-hati, ada dua pilihan, ada yang Flutter Cupertino itu, kemudian yang material juga ada. Ini kita pakai yang material aja. Jadi pilih yang kedua. Kalau nanti ini di enter gitu, nanti impornya otomatis tambah sendiri ya. Impornya otomatis tambah sendiri, atau diketik manual juga boleh ya. Kebetulan karena di Visual Studio Code-nya sudah ada ekstensi Flutter-nya, dia bisa bisa mengimpor otomatis atau membuat autocomplete gitu. Oke, kemudian kita akan buat state ya. Nah, di sini di halaman ini nanti ada dua kelas. Kelas pertama kita buat turunan dari stateful. Nah, kelas kedua yang di bawah ini belum saya lanjutkan ya dia. Di sini kita buat kelas namanya, kalau lihat di dokumentasi biasanya home
state. Ini nama saja ya, home state. Tapi namanya boleh beda. Tapi ini kan untuk membedakan aja antara kelas home sama kelas home state ya. Ini turunan dari state. Nah, state ini karena yang make hanya harus dikhususkan ya, kita isi state-nya khusus yang home saja. Jadi home ini harus sama dengan yang di sini. Ya, ini harus sama, nggak boleh beda. Karena nanti ini akan dipakai di kelas home-nya ini. Setelah itu kita enter dulu. Oke, seperti ini sudah muncul dua kelas ya. Kelas pertama stateful, kelas kedua state ya. Mungkin ini belum terlihat fungsi state itu apa, tapi nanti di pertemuan berikutnya akan terasa. Oh, ternyata state itu fungsinya apa. Hari ini kita belum bahas nanti di sisi state-nya, tapi di dalam state ini kita fokus untuk tampilan dulu ya. Oke, di sini kita buat namanya itu semacam apa ya? Memanggil objek dari kelas home state ya. Kita buat objek. Ini pelajarannya adalah pelajaran pemrograman orientasi objek ya. Mungkin dibuka kembali materi-materi sebelumnya. Jadi di sini ini namanya menumpangi mereplace atau mengoverride metode namanya create state ya, create state gini tulisannya, gini ya tulisannya. Jadi metode create state ini akan kita isi dengan dari fungsi atau kelas home state ya. Jadi diisi dengan metode konstruktornya home state ya. Oke, ini mungkin ada pedung-pedung, ada yang salah kayaknya. Oh, ini panah ya. Oke. Nah, kelihatan, ini sudah nggak ada garis. Kalau ada garis merah ini biasanya error. Nah, ini kan error ya. Tapi ini jangan takut karena emang ini kan belum selesai ngetik, jadi biasa kalau ada ini. Nah, ini ada, kita coba isinya apa. Oh, ini di ignore, nggak apa-apa. Ini biasanya sebenarnya ini nggak masalah, cuma kita kembali lagi kebiasaan pemrograman berorientasi objek itu kelas pertama hurufnya besar. Nah, hilang kan gitu ya. Tadi saya kan ngetiknya kecil seperti ini, cuma ini dikasih saran ya. Sebenarnya nggak masalah, tapi ini dikasih saran ya, kalau bisa kelas itu huruf pertamanya besar ya. Termasuk ini, berarti ini kita ubah besar ya. Oke, ini juga kita buat besar aja, tapi ini masih ada merah karena memang kita belum selesai ngetik di dalamnya. Oh, ini sama, buat besar. Oke, karena nanti ada namanya metode. Kalau metode tuh huruf pertamanya kalau di sini biasanya dibuat kecil kalau metode. Kalau kelas itu metode nama huruf pertama dibuat hurufnya besar. Kemudian kita akan buat sebuah widget di dalam state-nya ini. Kita tulis dulu widget. Nah, di sini kita buat atau kita build ya. Nah, ini nanti kalau sudah jadi satu, yang lain tinggal copy gitu aja ya. Ini konteks yang belakang variabel ya. Kalau teman-teman baca di beberapa buku atau beberapa tutorial, mungkin ini ada yang nulisnya C gitu, monggo ya. Ini kan sebenarnya bebas, mau ABC ya boleh, tapi kan tidak menggambarkan konten isinya itu ya. Ini saya kembalikan ke konteks saja. Jadi nanti variabel konteks ini atau objek konteks ini adalah tipenya boolean konteks. Oke, kemudian kita buat kontur awal. Nah, disinilah kita akan membangun tampilan ya. Nah, salah satu tampilan ya di dalam Flutter ada namanya scaffold ya. Nanti ada beberapa bentuk ya, tapi ini kita satu-satu dulu ya. Nanti di sini macam-macam nanti ya, tapi kita satu-satu dulu. Kita buat return scaffold. Nah, ini sudah ada. Akhirnya kita tinggal enter. Nah, di dalam scaffold ini kita bisa mengisi bar itu yang atas, tab barnya. Jadi sebuah aplikasi itu yang di dalam Android tadi, atas ini namanya bar.
Terus nanti ada namanya drawer itu yang biasanya muncul dari kiri, nanti kita bisa nambahkan di sini. Kemudian body itu berarti isinya ya. Jadi saya ulang ya, ada app bar itu berarti di atas ini, kemudian nanti kita bisa isi drawer berarti yang muncul dari kiri, sama body yang di tengah ini ya. Nah ini lebih detailnya kita coba cari di dokumentasinya saja, dia bisa diisi apa saja, kita cari aja, nanti akan muncul. Ntar saya cari dulu yang ini, masih tutorial ya, ntar. Oke, coba ini, jadi nanti di dokumentasi tinggal dicari gitu aja. Oke, kita searching dulu. Oh ini, nah ini tadi yang saya ketik tadi ya. Nah ini kan tadi app bar berarti yang atasnya body isinya, terus satu lagi yang drawer ya. Oke, terus ada lagi ini yang non material, yang stateless ya. Bentuknya kalau stateless kayak gini, tidak ada scaffoldnya gini. Oke, itu saya lanjutkan lagi ya di tampilannya. Oke, ini yang drawer nanti kita skip dulu, kita isi dulu yang app bar. Nah, app bar ini kita butuh namanya sebuah kelas ya. Kelasnya ini sudah ada di dalam material, tinggal kita panggil. Kalau atribut app bar itu isinya ya harus app bar ya. Ini ya, app bar, kita enter gini. Nah diisi ada dua macam ya. Pertama title, kedua action. Yang berikutnya kita cek lagi app bar itu isinya bisa apa saja. Kita cari di dokumentasi. Oke, ini karena internetnya agak lambat ya, 2 hari ini ya, biasanya cepat. Oke, kita stop dulu, kita ulangi nyari. Oke, ini sudah muncul. Kita lihat. Nah ini akan ada ini app bar, title-nya, kemudian ini sudah masuk ke bodinya ya, dan kontainernya dan seterusnya. Saya mau nyari yang di ini aja, yang API ini aja biar lebih jelas. Guys, kita searching di sini sebentar, masih loading di belakang kanan. Jadi atribut-atribut atau properti yang ada di kelas-kelas yang di Flutter itu bisa dilihat di API-nya Flutter ini. Nanti di sini muncul semua apa yang kita cari itu ada di sini ya. Coba saya searching. Oh, ini masih loading ya. Saya refresh dulu. Kelihatannya internetnya lambat ini. Nah, efek Jawa Bali katanya lambat semua ya. Oke. Oke lah, itulah, nanti sambil nunggu ini ya, masih loading, kita lanjut dulu aja. Oke, di dalam app bar nanti ada dua, biasanya title sama action, tapi ini contohnya title dulu aja. Judulnya apa? Nah, judulnya pengen diisi gambar atau diisi tulisan, nah, tapi ini kasusnya judul yang di atas ini pengen kita buat tulisan dulu aja ya. Tulisan kita pakai teks. Nah, kita ini sebenarnya ada macam-macam ya, kalau kita lihat di deskripsinya ini kan macam-macam, ini bisa ada stylenya, ada teks aliknya, teks duration dan sebagainya, tapi bahkan max length-nya ya bisa disetting, tapi ini kita standar dulu. Kita isi misalkan Vcom gitu aja, Vcom UDB. Oke, kita isi dulu. Kemudian oke, gini dulu aja ya, kita simpan dulu aja. Ini masih ada merah satu ya, kita cek aja. Di sini ada di bawah ini, karena ini layar saya kecil nggak cukup. Nah, ini kelihatan.
Ini di problem kurang titik koma. Oh, ini kurang titik koma. Oke, sudah ya, ini berarti sudah kita bisa buat satu halaman lah ya, dimana kelas nama halamannya nanti manggilnya di kelas home. Nah, di dalam kelas home dia membuat state dengan memanggil kelas yang di bawahnya ini ya, home state. Nah, home state tadi kita buat app bar yang di atasnya ini, title-nya kita isi dengan tulisan vcom udb. Nah, pertanyaannya bagaimana memanggil home ini biar bisa tampil di sini gitu ya. Nah, kita kembali ke main ini ya, karena main ini kan sifatnya pokok, ini wajib. Jadi ibarat web ini jadi halaman terdepan. Ini gampang sebenarnya. Ini kan sudah ada skripnya bawaan ya. Kita tinggal ganti home-nya ini aja. Ya, ini kita hapus, kita panggil aja home. Nah, ini sudah muncul di sini home, di situ auto import paket, halaman dan seterusnya. Ini kita klik gitu aja. Nah, ini buka kurung, tutup kurung. Nah, dengan sendirinya mengimpor ya, ini sudah mengimpor secara otomatis ya. Gitu. Berarti kelas yang di bawahnya ini nggak kepake sebenarnya. Ya, ini nggak kepake. Ini dihapus saja ya. Saya hapus ya biar nggak terlalu rame ya. Saya save. Oh, ada errornya. Ini berarti kurang bersih. Nah, oke, ini di script ini. Oh, ini saya hapus dulu. Hapusnya kurang bersih tadi. Save. Nah, ini langsung berubah ya. Jadi yang tampil di sini adalah halamannya tadi, home-nya ini. Nah, mungkin ada yang bertanya, loh Pak, ini kok ada title di sini? Nah, kita kembali ke sini karena di sini ada app bar title. Nah, ini ke replace yang di sini, ke replace ya. Coba ini saya komentari dulu ya, kira-kira kembali ke awal enggak? Oh, kosong ya, karena ini masih ada ininya ya. Karena ini ke replace ya. Jadi kayak nutupi atasnya ya. Jadi yang halaman ini ketutupan atau tertutup dengan yang ini gitu. Oke, berikutnya body ya. Body. Nah, di sini mau kita isi apa? Di dalam body ya, mau diisi mungkin grid atau mungkin list atau yang lainnya boleh. Nah, di sini kita coba sebenarnya macam-macam sih, mau kita tambahkan gambar, mau kita tambahkan layout itu bisa. Nah, tapi di sini kita buat semacam list dulu ya. Oke, ini bodinya saya hapus dulu. Ini karena belum kita buat kelas, kita buat kelas di bawahnya lagi, atau dipisahkan file lain boleh ya. Karena untuk mengisi body, misalkan nanti skripnya saya ketik di sini ya, saya ketik di sini, saya bablas kayak gitu, saya teruskan, nanti teman-teman mungkin agak bingung, skripnya panjang banget itu ya. Tapi biar enak dibaca, nanti kita buat kelas dulu baru dipanggil di sini. Ini sementara saya hapus dulu. Untuk sementara saya akan buat file lagi ya, untuk mengetik ataupun menambahkan kelas yang nanti akan dipanggil di dalam body. Sebenarnya bisa diketik di bawahnya sini, bisa ya, cuma saya pengen aja di file yang beda. Oke, ini saya klik kanan lagi di dalam folder halaman, kita kasih nama misalkan home body ini, misalkan aja lah ini. Nanti teman-teman bisa buat file lain ya, nama file lain. Ini home_body misalkan. Oke, kita ketik lagi kelas misalkan home body, home body. Kita kasih turunan dari, nah ini kalau di sini apakah perlu kelas atau enggak yang jadi pertanyaan. Oke, ini saya lihat lagi ya, di dalam body itu apakah boleh memanggil kelas. Nah, ternyata kalau nanti dipanggil, tentunya kelas ini akan mereplace tampilan home-nya. Padahal tadi kita ingin
menambahkan apa itu namanya konten di dalam halaman ini ya, berarti ini bukan kelas ya, berarti kita buat semacam widget ya. Widget kita ambil dari material, berarti yang ini ya, Flutter material, bukan yang atas ini ya, yang bawah ini. Kalau nanti terlanjur yang atas gimana? Contoh gini ya, ini terlanjur. Nah, terlanjur ngetik itu Pak, yang keimpor adalah Cupertino ya, ini aja diketik manual material kan nggak apa-apa. Nah, kalau terlanjur ya. Oke, ini misalkan kita ganti, karena widget ini T-nya tak buat kecil ya, tampil body misalkan, atau home body aja nggak apa-apa ya, sesuai nama filenya, home body, hanya tak buat kecil. Oke, ini tidak ada parameter di sini. Biasanya kan ada parameternya, tapi ini sementara belum ada. Oke, kemudian kita buat, kalau widget ini dipanggil kita pakai return karena ini mirip semacam function ya. Kita buat sebenarnya banyak ya di sini di widgetnya. Kalau kita lihat di user interface ini kan macam-macam ya. Ada, bentar, widgetnya mana ini? Ini. Saya hapus dulu. Loadingnya juga lama ya. Di widget ini sudah muncul beberapa komponen ya, tapi nanti teman-teman bisa buka di situ, tapi ini saya pengen langsung aja biar nggak terlalu lama. Pertama kali kita membuat sebuah halaman pasti bingung, ini mau ngetik apa gitu ya. Ya, ini saya simpel aja lah. Saya pertama pengen buat padding. Kenapa padding? Biar halaman yang kita buat tidak mepet ke pinggir. Sama seperti ketika kita membuat dokumen Word, itu pasti yang dipikir pertama kali kan marginnya dulu. Ya, karena kalau marginnya nggak disetting, terlanjur kita ngetik-ngetik, ternyata baru nyeting margin nanti kegeser semua. Nah, sama ya, ini juga gitu. Kita buat padding itu jarak tepi tepi halaman layar Android dengan isinya gitu ya. Oke, enter. Nah, kita isi paddingnya mau berapa. Oke, ini saya enter aja. Tapi ini biasanya nanti otomatis sih, kita enter atau enggak ke enter, nanti kadang enter sendiri. Oke, di sini kita bisa main, ada namanya add ke inset ya. Misalkan kita pilih yang, kalau only ini biasanya harus nyebutin satu persatu, dari kiri berapa, dari atas berapa, dari kanan berapa, biasanya gitu. Coba kita pilih yang all saja ya. Yang all, di sini angkanya tinggal nulis saja, harus ada titik komanya. Kalau 0 ya jangan 0 gini dok, nggak bisa, harus 0.0. Karena kalau 0 gitu aja itu dianggap bukan desimal, atau dianggap bukan apa itu namanya float, tapi dianggap integer atau bilangan bulat ya. Oke, ini kita isi misalkan 0,5. Nanti kalau kurang banyak kita tambahkan aja. Oh ya, ini kurang titik koma ya. Titik koma. Oke, nah ini ketika kita sudah nge-enter kadang kembali lagi ke kanan ya. Nah, di dalam padding ini kita bisa membuat apa namanya sub ya, atau tampilannya, atau kita kenal dengan nama istilahnya cheat. Anaknya siapa yang di dalam padding itu. Nah, di sini kita akan membuat sebuah list. List itu berarti kan ke bawah ya, di dalam entah atau ke samping ya. Tapi ini kita akan buat yang ke bawah. List view. Buka kurung sama. Aduh, ini harusnya ke enter ya. Sebentar, saya hapus dulu. Oke, saya enter. Ini kalau saya save kembali ke kanan lagi, atau bentar, view. Oh, ini coba tak aktifkan, webnya tak aktifkan ya, biar nggak jujur ke kanan terus. Oke, di sini terus membuat ada namanya children. Nah, ini nanti teman-teman pasti bingung, apa sih bedanya child dan children gitu. Kalau child itu isinya adalah satu komponen, satu widget, sama seperti ini ya. Tapi kalau children itu nanti bisa banyak.
berarti pakai kurung apa itu, kurung siku buka, kurung siku tutup. Nah di dalam ini kita bisa mengisi macam-macam lagi ya, apakah mau tulisan mau apa gitu ya. Ini oke, kita coba yang tulisan dulu ya. Ini teks misalkan ini kita isi misalkan list 1, koma bawahnya lagi ini kita isi list 2 sampai 3 saja ya sebagai contoh. List 3. Oke. Kita simpan. Oke, kemudian ini sudah nggak ada merahnya ya, ini nggak ada tanda merah. Biasanya kan kalau ada yang salah ini ada merahnya. Nah home body ini kita bisa manggil di dalam home-nya ini. Kita ketik di sini body ya, kita tinggal panggil tadi home body. Nah ini, nah nanti otomatis akan ngimpor juga nih, auto import, enter. Nah nanti di atas ini ada impornya. Oh ini ada yang salah apa ini? Oh sorry, bukan body ya, tapi bentar, harusnya bener nih, body. Oke, saya cek dulu, mungkin ada yang salah. Saya save dulu ya. Oke, coba klik. Oh, bentar ini app. Oh, sorry. Bukan di sini. Saya salah ketik nih. Oke, saya cut ya. Saya cut. Ngetiknya tuh ini di sini ngetiknya. Oh, salah ngetik. Nah, di sini. Kalau di sini ini kan masuk di app bar ya tadi ya. Nah, ngetiknya di scaffoldnya ini ya. Sorry. Saya salah menyampaikan ya tadi ya. Harusnya bukan di dalam app bar tapi di app bar yang ini. Berarti masih satu kesatuan dengan yang scaffold ini. Kita simpan, kita cek di emulatornya. Nah ini sudah muncul list 1, list 2, list 3 ya. Berarti paddingnya kurang ini. Coba kita isi 5. Nah ini sudah mulai menjorok ya. Kita isi lagi misalnya 15. Nah sudah mulai muncul di situ. Nah kayak gini kita tinggal bermain di children-nya ini, mau diisi apa gitu ya. Kita mau ngisi gambar atau mau ngisi apa namanya, yang sering kita lihat di aplikasi-aplikasi Android itu kan semacam apa namanya, slideshow ya. Tuh. Sebentar ini saya cek dulu masih ngerekam nggak? Oh masih. kadang nge-close soalnya. Oke, saya pengen ini sekalian aja ya biar nggak terlalu lama. Saya pengen membuat gambar slideshow di sini. Jadi aplikasi nanti di samping kanan sini akan ada di samping atas ini akan muncul gambar, kita slideshow, bisa digeser ke kiri, bisa digeser ke kanan. Jadi kayak teman-teman kalau buka aplikasi semacam marketplace itu kan biasanya paling atas itu bisa digeser kanan kiri ya, gambar slider ya. Nah itu kalau di web itu namanya carousel ya. Nah itu ada namanya paketnya, nanti kita bisa menambahkan di dalam apa namanya, paket-paket yang akan kita install gitu. Nah paketnya nyarinya bisa di sini. Nah, kita cari. Nah, ini ada paket set ya. Nanti teman-teman bisa buka, alamatnya adalah ini pub.dev ya. Kita cari namanya apa tadi, carousel. Oke, kita cari. Ada macam-macam. Ini sudah nggak kompatibel. Wah banyak sekali ternyata ya. Ini coba saya dulu pakai ini. Nah, ini kita bisa nyari di sini. Misalkan popularitasnya kita urutkan yang paling, bisa diurutkan dari mana ini pengurutannya? Oh nggak ada ya. Biasanya ada. Oh ini sort by
popularitas yang paling populer yang mana. Ini dari kecil ke besar atau gimana, itu 79 ini 99 98. Jadi kadang kita bingung ya pilih yang mana gitu ya. Monggo nanti ini bisa pilih, misalkan pengen ini ya monggo pakai ini bisa gitu. Saya coba yang ini ya, yang pernah saya gunakan ya. Tapi update terakhir masih sudah lama 2019. Nah yang terbaru ini 2021 ya. Coba kita buka yang terbaru itu kayak apa ya. Mungkin ada animasinya atau apa yang berbeda. Fiturnya ini ada infinite scroll, berarti dia bisa jalan terus scrollnya, jadi nggak berhenti ya. Bisa custom cheat widgetnya, wah ini bagus ini. Jadi ada tampilan slide-nya bisa dirubah-rubah gitu ya. Coba kita lihat live preview-nya ya. Kita lihat live preview-nya. Oh ini macam-macam ternyata ya. Ini yang basic. Oh ini ada angka satunya ya, ini bisa ditarik kanan kiri, tapi dia kadang auto enggak ini, enggak auto ya. Kita lihat, atau image juga bisa. Nah, gambarnya nggak muncul ya. Kita lihat yang vertikal juga ada. Mungkin ini gambarnya, ini gambarnya ngelutnya. Ini indikator. Ini ada nih ya, bisa digeser-geser gini ya. Ini nih kayak gini bentuknya ya, bisa digeser kanan kiri gitu ya. Terus coba yang ini multiple. Ini satu layar bisa banyak. Nah kan teman-teman sering lihat ini toh, misalkan dalam satu tapi sebenarnya kayak gini bawaan Flutter ada sih tanpa pakai paket. Udah macam-macam nanti intinya ya. Ini juga ada, tapi ini gambarnya loading. Oke, pakai yang mana malah bingung ya kita. Saya lihat dulu dari sisi ini bagus ini yang bentuknya kayak gini ya. Ini juga ini naik turun. Oke, kita coba ini aja ya. Kita coba ini aja karena ini update versi terbaru ya. Kita baca cara installnya, gampang, tinggal ditulis ini Flutterpub add gitu, atau bisa langsung ditulis ini ya. Kita copy aja ya yang ini ya, kita copy. Saya jarang pakai yang cara atas ini karena kalau pakai Visual Studio Code itu kita cukup nuliskan ini aja, nanti sudah auto get-nya itu sudah auto jalan. Oke, kita copy. Kita tambahkan di dalam pubspec.yml ya. Ini nanti teman-teman bisa nyari di sini di pubspec.yml, kita buka. Kita tambahkan di sini. Ini dependensinya masih kosongan gitu ya. Kita jorokkan satu gini nggak apa-apa. Kita paste ya, tadi kita save. Nah, ketika kita save nanti dia Flutternya itu dia otomatis jalan untuk mengunduh paketnya ini. Nah, jadi teman-teman ketika menambahkan ini pastikan ini ngunduhnya selesai dulu ya, jangan buru-buru langsung ngetik di scriptnya. Ya, kita sambil nunggu ini selesai, kita buka lagi, nanti kita impor ya. Kita impor, kemudian coba saya pengen lihat contohnya. Oh, ini contohnya, ini gambarnya yang sudah ada. Nah, ini sudah ada, kita bisa ini contohnya banyak banget mananya. Gambarnya juga bisa langsung nyari di internet ya. Tidak harus gambarnya di copy ke aplikasi ya, meskipun nanti bisa di dalam aplikasi kita nambahkan itu. Oke, sebentar kita cari yang contohnya simple aja. Ini list gambar, IIMG list.
Saya pengen ngambil salah satu contoh. Ini menunya. Bentar, saya pengen lihat tadi demonya yang mana tadi ya. Demo. Ini basic. Nah ini saya pengen yang ini, yang complicated image guys. Jadi kayak dari pojok kiri atau pojok kanan itu kecil, ketika ditarik ke tengah jadi besar. Ya mirip dengan ini sih. Kalau ini kan ada indikatornya ya. Kalau ini juga sama, ada tombol-tombolnya ini. Oke, itu berarti tadi namanya apa tadi? Complicated image slider. Oke, kita lihat di sampelnya aja. Nanti kita tinggal di copy aja scriptnya. Ini gambarnya ya. Kita import dulu. Wah, ini sudah selesai. Downloadnya cuma 80 detik, sekitar 1 menitan ya. Oke, saya kembali ke sini, berarti kita impor ya. Tadi sudah masuk, kita impor dulu. Ini ada peringatan karena tidak digunakan. Jadi emang baru di copy kok sudah error. Ini nggak error ya, cuma dia memberitahu bahwa ini nggak digunakan. Jadi tolong dihapus saja biar nggak mengganggu. Ketika ngompel tuh biar nggak terlalu besar filenya. Oke, kita pengen nyari yang ini nih, yang complicated image demo. Ini saya cari aja. Oh, yang ini berarti ya. Oke, berarti ini butuh image slider. Bentar, image slider kita cari dulu. Image slidernya itu filenya mana. Jadi ini emang harus kita turuti ya. Kita telusuri kok turuti. Image slider itu, oh ini image slider ini. Oh, panjang sekali. Oke, nggak apa-apa. Ini ngambil dari image list. Oke, berarti image list yang atas ini saya copy dulu. Kita copy, saya tambahkan ini kan list ya, final list. Oke, kita tambahkan di atasnya sini aja. Gitu ya. Ini gambarnya apa saya juga nggak tahu. Mudah-mudahan ini nanti bisa diakses ya. Tapi bisa nanti teman-teman menggantinya ya, tinggal diubah URL-nya. Oke, ini saya ganti namanya list gambar ya, bahasa Indonesia saja biar agak mudah dipahami. List gambar. Terus tadi mana tadi? Ini ya image slider. Kayak ini saya copy. Oke, image slider ini masuknya di sini. Oke, saya copy, saya paste di bawahnya ya. Oke, ini panjang banget ini ya. Ya ini memang custom dari sana ya, udah contohnya. Tapi ini sebenarnya bagian dari coding .dot juga ya. Oke, ini kita kasih nama ini tadi apa? List gambar. Kemudian ini misalkan gambar slider ya, gambar atau slide gambar aja bahasa Indonesia. Slide gambar. Oke, sampai sini kita udah punya dua variabel. Yang pertama list gambar yang berupa array string ya. Ini juga sama, slider gambar berupa array widget ya. Widgetnya ya nih tampilannya. Nanti bisa kita ubah-ubah. Oke, berikutnya yang mana tadi ya? Oh, ini. Ini kan satu kelas ya, tapi saya pengen ngambil yang di sini aja. Bisa copy. Jadi kalau belajar itu sebenarnya kan cara cepatnya ya kita dari contoh-contoh gini aja. Oke, ini berarti saya tambahkan yang di list pertama ya. List pertama ini saya hapus, saya ganti dengan yang tadi saya copy. Ini berarti tadi slide gambar. Oke, coba kita save dulu apakah ada yang error. Oh, ini ada yang merahnya ya. Kita cek problemnya. Oh, ini ada yang salah, kita klik aja. Oh, ini berarti diganti list gambar. Oke, kita save lagi, masih ada yang error. Oh, ini yang berarti ada yang salah. Ini entar. Oh, komanya kebanyakan. Save. Oke, sudah, kita cek apakah nah berhasil ya.
Nah, ini sudah berhasil slidernya di sini. Ini karena gambarnya dari internet, mungkin dia masih loading juga. Nanti tinggal diganti, pengen gambar yang lain bisa. Gitu. Nah, ini baru yang pertama, nanti bawahnya sini bisa diganti yang lain. Gitu ya. Oke, itu. Nah, ini bisa diubah-ubah ini sebenarnya. Misalkan ini nomor, oh ini judulnya ya. Ini misalkan diganti tulisan sebenarnya di dalamnya sini bisa di custom lagi ya listnya, tapi dari contoh ini emang seperti ini, manual ya. Nanti bisa diisi, mungkin list dari tulisannya kita ganti Vcom gitu, bisa diganti, nanti otomatis nanti berubah yang di sini. Oke, belum berubah ya. Kita reload. Nah, ini sudah berubah. Ini bisa diganti juga. Ini kan ada bayangan hitam ya, itu kan warnanya bisa diganti. Itu gelap. Nah, gelap itu berarti background. Nah, ini gradien dari warna apa ke apa. Ini kan gelap, ini kan ini dari transparan ke gelap. Nah, misalkan ini mau dibuat 0 gitu ya, gelap ke gelap ya. Nanti di sini flat hitam gitu ya. Bentar, kita reload lagi, belum berubah. Nah, ini baru mau berubah. Ini karena apa, koneksi internet mungkin dia mulut gambarnya masih lambat. Oke, ini saya kembalikan lagi, transparansinya 200. Warnanya ini bisa diubah-ubah ya. Ini kan RGB sebenarnya, red, green, blue. Misalkan ini mau dirubah blue ya bisa diganti 255. Sini juga sama 255. Nanti ini biru. Background yang tulisannya sih biru gitu. Oke, itu mungkin contohnya ya, baru kita bisa membuat satu halaman yang mungkin baru sederhana ya. Nanti di bawahnya ini bisa kita tambahkan lagi. Oke, mungkin sekali lagi ya, biar yang ini sudah cukup lah, nanti bisa dikreasi lagi. Oke, saya pengen nambah satu lagi di bawahnya ini, listnya ini. Meskipun ini sebenarnya bisa dipecah lagi, bisa ya, tidak harus di sini sebenarnya. Bisa buat widget lagi, terus nanti dipanggil sini bisa. Kalau ini kan langsung saya copy paste di sini. Ya. Nanti membuat widget terus dimasukkan gitu, sebenarnya bisa, tidak harus diketik dalam satu script seperti ini. Oke, kemudian misalkan ya ini kita pisah aja ya. Ini kita misalkan pisah aja biar nanti lebih rapi. Ini saya cut. Oke, di sini saya buat namanya sama dengan widget juga. Widget misalkan tadi namanya apa ya? Coba namanya misalkan, aduh ketutupan misalkan ini widget gambar, widget gambar sama dengan kepencet sama dengan new ya, new. Nah ini jadi ini kita membuat widget namanya widget gambar. Widget gambar ini adalah objek dari yang carousel shadernya tadi. Nah inilah yang kita copy, kita masukkan ke sini. Jadi lebih enak ya, secara ini jangan lupa ada titik komanya, kita save. Jadi lebih nyaman dari sisi scriptnya, lebih rapi. Jadi ini kan tinggal manggil widgetnya gini. Nah, nanti kita bisa membuat widget lagi di sini. Misalkan kita pengen membuat widget apa itu namanya, menu ya. Misalkan menu
Oke, misalkan menu itu kita akan buat pakai semacam apa itu namanya, grid ya. Mau bilang grid susah banget. Kita buat grid, nanti di situ kita kasih semacam tombol-tombol. Rencananya seperti itu ya. Oke, untuk grid kita bisa buat kita buat widget lagi aja ya di sini. Widget misalkan ini saya kasih nama widget apa ya, menu gitu aja ya. Nah, karena ini kita mau pakai bawaannya Flutter ya, kita bisa membuat semacam kontainer ya. Sebenarnya kita mau buat grid langsung bisa, tapi coba kita buat kontainer. Tapi ini saya mau buka dokumentasinya grid dulu. Oke, kita cari grid ya. Saya juga nggak hafal scriptnya, kita cari. Nah, ini kita buka aja. Nah, ini sudah ada. Oke, ini kan sebenarnya tinggal copy sebenarnya. Kita tinggal copy. Coba ini kita harus punya, nah, listnya belum ada ya listnya ini. Oke, saya cek dulu. List generate 100 index. Oh, berarti tetap kita harus punya data dulu ini harusnya. Oke ya. Kalau punya data, karena saya tadi di awal harusnya nyimpen apa itu namanya, gambar dulu ya. Saya malah lupa, nggak nyiapkan gambar-gambar. Rencana saya tuh di sini ada menu 1, menu 2, menu 3 gitu rencananya. Oke, sementara pakai ini dulu aja, nggak apa-apa ya, grid. Untuk sementara dulu kita copy, kita taruh sini aja, paste. Oh, ada yang salah sebentar. Oh, ini tema. Oke, temanya nggak usah lah ya. Kita buat 6 gitu aja ya. Oke, kita hapus dulu yang ini kan komentar ya, kita hapus dulu. Nah, ini ada pakai grid view count. Sebenarnya ada macam-macam grid view-nya. Ada namanya grid builder juga, grid view.builder gitu ada. Kalau grid view builder nanti hubungannya dengan data ya, berarti mungkin menunya kita simpan ke database atau kita buat variabel terpisah, nanti bisa pakai grid view builder. Cuma ini untuk contoh dulu aja, kita pakai grid view counts. Di sini cross axis count itu artinya dalam satu baris itu ada berapa item. Nah, ini kan 2. Kalau pengen 3 nanti kita bisa buat di sini 3. Kalau 3 ke bawah kita isi 6, berarti nanti ada 2 baris. Berarti ini kita isi 9 aja ya, biar ada 3 baris. Nah, nanti ini contoh aja ya. Jadi nanti ketika children-nya ini adalah mengenerate dari list perulangan, nanti ini mengenerate 9 list, kemudian indeks itu adalah urutannya. Terus kita return atau kita cetak berupa teks dengan tulisan, misalkan ini saya ganti menu gitu ya, kita simpan. Nah, widgetnya ini saya copy untuk menggantikan yang di list 2 ini. Oke, kita cek apakah sudah berubah. Oke, agak lambat ya, saya refresh lagi. Oke, sebentar. Oh, ntar ini ada masalah viewport sebentar. Ini errornya berarti di, nah, ini sebenarnya nggak ada error, cuma ada kendala di situ. Oke, coba oh ya, tadi harusnya dibuat kontainer dulu ya.
saya yang keliru ini nggak error sih, cuma dari sisi tampilan jadi masalah. Harusnya tadi dibuat kontainer dulu. Oke, kok di dalam kontainer baru ada namanya jet ya, jet. Nah gini harusnya. Ini berarti penutupnya kurang satu. Kita save. Nah harusnya kayak gini. Jadi di dalam kontainer itu kayak mengemas atau menyatukan dari isinya gridnya ini. Kita cek apakah belum juga ya, sebentar, ini saya hot reload dulu ya, karena kalau ada file baru biasanya perlu hot reload. Oke, berhenti, saya play lagi, ada yang error ternyata. Oke, coba ini saya stop dulu. Kemungkinan kadang ada beberapa, kalau filenya kita buat baru tuh kita kadang perlu harus start ulang, terutama kalau kita nambah gambar ya, ada gambar baru kita harus menambahkan atau menyimpan gambar itu ke dalam folder aset, tapi itu nanti ya, belum tak sampaikan, terus harus dijalankan ulang. Oke, kita tunggu dulu.